Sebagai praktisi e-learning, maka kita harus memperhatikan tools and technology. Karena keduanya sangat berkaitan dan keduanya digunakan di dalam proses belajar e-learning. Yang pertama, tools. Apa yang kita maksud dengan tools? Saya akan menggunakan artikel tulisan yang disampaikan oleh Profesor David Stein dari Ohio State University yang merupakan guru saya ketika saya mengikuti pelatihan e-learning. An e-tool is a computer or web-based application intended to make a task easier. Jadi sebuah alat itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis web atau komputer yang tujuannya untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Oke, yang berikutnya. Tool extend our ability to acquire information. Nah, alat ini itu memperluas kemampuan kita untuk mendapatkan informasi, memperbaharui informasi, menghaluskan informasi, dan menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih mendalam. Dan yang penting lagi, tools ini akan membantu kita menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Nah, itu pengertian dari tools. Yang berikutnya, teknologi. Teknologi itu memiliki arti we have the knowledge to make something. Kita memiliki pengetahuan untuk membuat sesuatu. Nah, dalam kasus kita sekarang yang sedang pelatihan e-learning, maka kita we have the knowledge about how to create the condition for learning to happen. Ya, kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana menciptakan sebuah kondisi agar proses belajar e-learning dapat berlangsung dengan baik. Nah, teknologi ini extend our limited sensory and mental ability. Nah, teknologi ini membantu kita memperluas keterbatasan sensori kita dan juga mental abilities. Jadi teknologi ini memberikan bantuan kepada kita bagaimana mengatasi sensori kita yang terbatas maupun juga kemampuan mental kita. Baik, slide berikutnya. Apa saja tools yang digunakan di dunia ini yang paling populer? Nah, di sini ada satu website, toptoolforlearning.com, itu membuat list 100 top 10 tools for higher education 2019. Nah, kita lihat di sini ada 20. Tolong Bapak perhatikan. Pertama, ini yang menarik, YouTube muncul nomor 1. YouTube nomor 1. Jadi YouTube adalah tools untuk belajar kita semua. Baik digunakan di belajar tradisional maupun proses belajar e-learning. Ya, ini luar biasa. Ini mungkin 5 tahun berturut-turut YouTube menempati nomor 1. Nah, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang sudah kita sangat familiar, yang sudah kita gunakan. Ya, jadi Bapak nggak usah khawatir. Bapak bukan pemula sebagai praktisi e-learning. PowerPoint sudah kita gunakan, Google Docs sudah kita gunakan, aplikasi Word untuk mengetik sudah kita gunakan, Zoom, ini yang paling populer, apalagi sejak kita berada di rumah, bekerja di rumah, Zoom paling banyak digunakan. Google Search, selalu kita mencari sesuatu, dicari di Google Search. Nah, mungkin yang belum banyak Kahoot, ya, ini aplikasi untuk membuat kuis. Kemudian Google Form, ini juga sering kita gunakan, ya. Kemudian Padlet, Excel, ini paling populer juga. Twitter, mungkin sudah familiar, sudah banyak menggunakan. Nah, yang populer kedua bagi kita semua adalah WhatsApp Group. Nah, ini orang Indonesia kalau dikirimin email susah menjawab. Tapi kalau dikirimi pesan lewat WhatsApp, itu cepat dibalas. Nah, ini budaya orang Indonesia, lebih senang membuka WhatsApp dibandingkan email. Ya. Nah, kemudian ada WordPress, ada OneNote, WordPress, ini untuk membuat blog. Nah, Facebook ini sangat populer sejak 15 tahun yang lalu. Kemudian ada Moodle. Moodle ini platform untuk e-learning. Nah, kemudian ada Poly Everywhere. Kemudian ada Canvas untuk membuat presentasi, misalnya poster. Nah, Skype, video conference, ini juga sangat populer. Dan yang terakhir, Flipgrid. Nah, inilah top 100 tools for higher education. Silakan Bapak dan Ibu, bagi yang belum familiar, bisa mempelajarinya. Ini untuk membantu kita mempermudah proses e-learning. Baik, yang berikutnya. Seorang praktisi e-learning harus paham
apa yang disebut dengan open educational resources. Sumber daya pendidikan yang terbuka. Artinya apa? Kita sering menggunakan bahan orang lain untuk kita manfaatkan untuk proses belajar. Nah, kita gunakan sumber daya yang memang terbuka, tersedia untuk umum. Nah, karena itu, ini tandanya adalah OER, Open Educational Resources. Apa yang dimaksud dengan Open Educational Resources? Seperti kata HP, HF, Hewlett Foundation, yaitu Teaching, Learning, and Research Resources. Jadi sumber daya riset, belajar, dan pengajaran itu yang diletakkan di domain publik, ya, di masyarakat, atau telah disebarluaskan di bawah lisensi hak kekayaan intelektual yang mengizinkan penggunaannya secara bebas, ya, dan digunakan kembali oleh orang lain. Jadi monggo digunakan untuk kebaikan proses belajar. Nah, jadi harus memahami apa yang disebut dengan open educational resources. Baik, yang berikutnya. Praktisi pembelajaran daring harus memahami apa yang disebut dengan Creative Commons. Nah, ini ada sumbernya, silakan dibaca. Apa yang dimaksud dengan Creative Commons? Creative Commons adalah non-profit, adalah sesuatu yang bukan pencari keuntungan, yang menawarkan sebuah alternatif dari full copyright. Jadi hak cipta penuh. Maksudnya apa? Selama ini kita sulit mengakses bahan-bahan pengajaran karena dilindungi oleh hak intelektual. Nah, karena itu ada orang-orang yang mencoba membuat Creative Commons ini. Dipersilahkan digunakan, namun dengan beberapa syarat. Nah, secara singkat, Creative Commons Organization menyebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, kalau ada tanda orang, ini yang disebut dengan attribution. Apa maknanya? Kita punya karya, misalnya sebuah gambar. Nah, kita mempersilahkan orang lain mengkopinya, mendistribusikannya, memperlihatkannya, atau kita melakukan revisi terhadap karya cipta yang dilindungi itu, ya. Kemudian kita menghasilkan sesuatu yang lain. Boleh dilakukan, tapi asal kita diberikan izin oleh mereka. Ya. Jadi kita diberikan izin. Kalau tidak boleh. Nah, yang kedua, tanda dolar di garis ini yang disebut dengan non komersial. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kita punya hak cipta. Misalnya sebuah logo. Nah, kita membolehkan orang lain mengcopy, mendistribusikannya, memperlihatkannya, dan melakukan modifikasi terhadap karya kita, ya, sehingga menghasilkan karya turunan dari itu. Nah, tetapi itu dilakukan bukan tujuan komersial. Jadi hanya untuk non komersial. Nah, misalnya seperti pelatihan ini, kita tidak bertujuan komersial. Jadi kalau ada bahan ajar yang ada tertulis non komersial, nah kita boleh melakukannya. Nah, yang berikutnya tanda sama dengan disebut dengan no derivative works. Apa artinya? Kita punya karya cipta, ya, misalnya kemasan. Maka kita membolehkan orang lain mengcopy, mendistribusikannya, mendisplaynya, atau melakukan perubahan, ya. Tetapi tadi, ya, tidak boleh pekerjaan itu berubah sama sekali, ya. Jadi tidak boleh ada turunannya. Tapi kita boleh, ya, mendistribusikan, ya, yang aslinya. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan share alike. Nah, share alike ini apa?
kita punya karya cipta, ya. Kita membolehkan orang lain mendistribusikan, ya, hasil karya yang sudah dirubah, ya. Tetapi tadi dengan asumsi atau dengan persyaratan kita memperoleh izin dari mereka, ya, yang mengarahkan, ya, bagaimana kita melakukan perubahan itu. Nah, ini yang disebut dengan share alike. Misalnya tadi sebuah logo. Nah, kita diizinkan oleh orang lain untuk mengubah logo itu, kemudian baru disebarluaskan. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan public domain. Nah, kita misalnya mempunyai karya cipta, ya. Kemudian kita melepaskan hak cipta itu dan menempatkannya di domain sehingga orang bisa menggunakannya dengan bebas, ya, tanpa tanpa dibatasi oleh undang-undang, ya. Jadi undang-undang membolehkan kita menggunakannya. Nah, ini yang disebut dengan PDD, ya, atau CCO. Jadi Public Domain Dedication. Nah, yang berikutnya Public Domain Works. Kita misalnya punya sebuah model kemasan, kemudian kita memiliki hak cipta atau paten selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, paten itu berakhir. Kita tidak memperpanjang patennya. Nah, karya kita itu boleh digunakan oleh orang lain karena hak patennya sudah berakhir. Nah, ini yang disebut dengan public domain works, ya. Nah, gambar ini menunjukkan, ya, bagaimana tadi creative license-nya, kriterianya, kemudian yang kolom yang di atas, kolom di atas ini adalah apa saja yang bisa dilakukan terhadap karya cipta tersebut. Copy and publish, attribution, commercial use, modify and adapt, kemudian change license, ya. Nah, ini silakan dipelajari, ya. Nah, ini gambaran tadi pengertian dari bagaimana hubungan antara Creative Commons dengan apa yang bisa dilakukan terhadap karya ilmiah tersebut, ya. Nah, yang berikutnya, saya mau diingat, seorang praktisi kuliah daring harus memahami apa yang disebut dengan shareable resources and tools, yaitu tools dan sumber daya yang bisa dibagi dan dimanfaatkan oleh kita. Nah, ini beberapa contoh website bidang musik, bidang presentasi, bidang Creative Commons maupun bidang pendidikan yang itu dapat digunakan oleh kita semuanya. Ini salah satu contoh dari shareable resources, yaitu test.co.uk. Bagaimana membuat kuis atau tes. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian ini adalah sumber Creative Commons. Biasanya berisi gambar-gambar yang boleh kita kutip dengan beberapa peraturan. Nah, silakan mengunjungi website ini, ya. Oke, berikutnya jamindo.com. Ini kalau musik, ya. Musik apa saja yang harus dibayar, musik apa saja yang bebas kita gunakan untuk karya kita, ya. Nah, kemudian ini easy to use presentation. Nah, misalnya sekarang sangat populer membuat poster, ya, untuk presentasi. Nah, ini aplikasi ini membantu kita membuat poster yang lebih bagus.